Dan mungkin disitulah letak ironi konflik ini. Industri hiburan yang paling internasional justru memicu debat soal batas negara dan identitas. Pada akhirnya konflik ini bukan cuma soal konser, dan bukan juga sekedar fan war internet. Ini tentang benturan budaya di era global. K-pop hari ini sudah didengar di seluruh dunia, ditonton oleh jutaan fans dari berbagai negara, dan dibesarkan oleh komunitas internasional. Karena itu, ketika muncul komentar yang merendahkan, reaksinya pun datang dari seluruh dunia. Semoga kejadian ini jadi pengingat, hiburan seharusnya menyatukan bukan memecah. Dan di internet, satu komentar kecil kadang bisa lebih berisik daripada satu konser penuh stadion. Kabar mengejutkan, konser K-pop yang harusnya menjadi pesta porak ini malah banjir seruan boykot. Netizen Indonesia lagi murka besar gara-gara ulah Kanets yang dianggap ngerendahin SCA Blinks. Banyak yang bilang mending uang tiket buat jajan daripada kasih panggung ke mereka. Tapi, apa benar fans setia bakal tega ninggalin bias demi harga diri bangsa? Atau ini cuma gertakan sambal di medsos aja? Kamu ada di tim mana? Tetap nonton atau fix boykot? Tulis di kolom komentar. Saya mengambil video ini untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sebelumnya tidak berpikiran olehku karena salah saya. Memang tidak salah bahwa mereka adalah mayoritas, namun angka 98% tampaknya terlalu banyak. Saya salah tentang itu dan meminta maaf. Dan untuk K-popers, walaupun tidak semua K-popers atau perempuan di Indonesia adalah oppa hunter, dan saya tidak bisa mengucapkan kata sebagian atau beberapa karena keterampilan Indonesia saya yang kurang dan kepribadian saya yang kurang berhati-hati. Untuk bagian ini saya sudah minta maaf di video Dion, tapi saya minta maaf lagi di akun saya. Alasan saya minta maaf bukan karena saya ingin berhenti marahin, tetapi karena saya harus meminta maaf jika saya melakukan sesuatu yang salah. Saya akan terus menerima berbagai pendapat kritis, tetapi saya akan... Banyak yang mulai takut melakukan live streaming karena jadi santapan netizen plus 62. Seolah nggak mau berhenti untuk nyerang K-nets sampai mereka benar-benar paham kalau ngerasisin atau ngeremehin Indonesia nggak bisa diterima. Tapi namanya K-nets, mereka juga nggak mudah kalah. Di medsos mereka terus membalas. Dimana baru-baru ini beberapa cuitan mereka dinilai udah offside saat mulai membahas agama. Dih, samaruk lucu sia Ismi kikituan teh. Ngerakeun sia ulah ngaku orang Indonesia sia teh geus maneh boloho teu bisa bahasa Inggris. Kikituan di hadapan orang India teu natural, terlalu dibuat-buat Ismi. Garilah samaruk lucu mana di negara batur kikituan maneh teh. Geuleuh ih, ngerakeun orang Indonesia ulah ngaku orang Indonesia sia teh kehed ah. Perdebatan netizen bikin Nona makin dikenal. Girl Group Indonesia Nona ikut terseret dalam perdebatan besar antara netizen Korea dan netizen Asia Tenggara yang menyebut diri mereka Sablings. Video klip debut Nona yang menampilkan latar persawahan sempat dihujat oleh sebagian netizen Korea. Namun dukungan kuat dari Sabling justru membuat nama Nona semakin dikenal. Karena banyak orang Asia Tenggara membela mereka dan membagikan soal grup ini secara luas. Guys, ini ada info terkait unfollow massal ya, Sibling vs K-nets semakin memanas guys. Kira-kira info seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Uki Kelvin Reaction. Ya, di sana juga ada beberapa info yang lagi viral juga yang mungkin kalian tertarik untuk melihat dan komentari ya tangan-tangan kalian walaupun sekarang lagi bulan puasa. Oh ya, selamat ini ya menunaikan ibadah puasa guys ya. Nah, ini kita kira-kira infonya seperti apa, dan sebelum kita melihat ya sambil berbuka ya. Nah, ini kita seperti apa info dari mereka guys ya. Dari unfollow massal artis K-pop dan aktor drakor, spam komentar di Instagram dan X, rating jeblok di berbagai platform, dan report akun secara terorganisir. Dalam hitungan hari, beberapa selebritas Korea Selatan kehilangan ratusan ribu hingga jutaan followers.
Dampaknya luar biasa. Beberapa artis mematikan kolom komentar, menunda live streaming, menghapus postingan, bahkan ada yang mengaku trauma dan stres. Yang lebih mengkhawatirkan, saat beberapa selebgram dan idol melakukan live streaming, muncul ancaman langsung dari akun anonim. Situasi ini membuat warganet Korea Selatan panik dan cemas. Konflik ini tidak berhenti di media sosial. Komunitas hacker Asia Tenggara mulai menyasar industri hiburan Korea Selatan. Beberapa situs dan sistem internal dilaporkan sempat diretas. Meski tidak semua informasi dikonfirmasi resmi, isu ini sudah cukup membuat agensi hiburan meningkatkan keamanan digital. Waduh, tuh ya. Akibat berulah jadi seperti itu, guys. Warganet Korea merasa tidak aman. Media lokal Korea mulai waspada. Perang ini naik level. Dari komentar menjadi ancaman nyata. Hingga detik ini, perang digital antara sibling dan Knets belum mereda. Ini bukan lagi soal konser, bukan soal kamera, tapi soal harga diri, rasisme, dan kekuatan warganet Asia. Asia Tenggara yang selama ini dianggap hanya pasar, kini menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan digital yang menakutkan. Apakah ini titik hancur dari Korea Selatan? Seiring membesarnya serangan digital dari kubu sibling, media-media Korea Selatan mulai angkat bicara. Beberapa portal hiburan menyoroti fenomena unfollow tsunami yang menimpa artis-artis K-pop dan aktor drama Korea. Mereka mulai menyadari satu hal penting. Asia Tenggara bukan hanya pasar, tapi tulang punggung popularitas Hallyu. Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam selama ini menjadi penyumbang engagement terbesar. Ketika jutaan akun ASEAN serentak menarik dukungan, dampaknya langsung terasa di angka dan reputasi. Bukan hanya artis yang terdampak, beberapa brand global mulai menghitung ulang risiko kerjasama. Dalam dunia digital, engagement adalah segalanya. Saat kolom komentar dipenuhi hujatan dan sentimen negatif, nilai komersial seorang idol langsung turun drastis. Waduh, guys ya. Ini ada komen filter langsung di... Aduh, tuh filter guys katanya. Bang, bedaknya set berapa katanya, do it's great, it's smart. Ini ada ke Hola, cina komen filter langsung dulu. Aduh. What happened? I don't have X. No filter tapi dempul cina. I don't... How can I see? Bedak. What happened in X? Just tell me. I'm wondering. Filter katanya. Filter itu guys tuh. P1 Team cina, waduh. Nah ini ada juga lah Xiu Juri gitu guys. Haha, ditawarin tuh guys, aduh. Waduh, boboiboy ya. Yang samping kau di Korean body order. Waduh. Tuh, hidungnya tambahin mancung lagi cina. Sarimi di situ. Aduh. Sarimi ya, aduh. Chiller mau cina. 여기를 보내야겠다. Waduh. 아침에 아침에 했는데 Apa pindah guys ke yang baru nongol cina. Waduh. Pindah katanya guys. Apa ini? Meskipun saya mengatakan hal seperti itu, seperti ini, Mon yang selalu memposting 256 sebutan dan membawa ini, apa yang bisa saya lakukan tentang kecerdasan mereka guys ya. Nangis tuh korek. Cilor mbak, mau cilor tidak? Jangan nangis dong, kan ke situ warga Korea mulailah makan cilor aja mbak, kenyang di perut, tidak bikin hamil. Seperti orang plastik, aduh itu ya mbak, cilor tuh udah dagangan cilor Tuh di Indonesia nggak bikin argumen tuh file lagi tuh, aduh komentar-komentarnya pedes-pedes semua guys. Boykot Korea. Telat, keles, udah berapa puluh tahun lo jadi pengabdi Korea, sekarang ujung-ujung boykot karena sakit hati. Mereka ngatain bahwa kita primitif, memang primitif. Mau kerjanya ngelamun-ngelamun, bengong-bengong, pengangguran, antri bansos, makan belatung gratis. Waduh. Kan itu kan viral sampai Korea.
Jadi nggak usah lah kalian begini sok-sok sensitif, kita boykot. Dari dulu kok kenapa nggak diboykot? Emang nggak ada kesempatan atas kebodohan orang-orang ya di Asia ini, di aja ngapain sampai kenal konser-konser. Jadi mereka tahu kita ini memang negara terbelakang dan kita rela beri uang ya, nonton mereka, beli produk mereka. Mereka lebih pintar. Mereka memang ambil kesempatan tahu. Apalagi orang Korea kesini kan sok-sok belajar pakai lagu bahasa Indonesia. Karena apa? Mereka tahu influencer di sini dan juga user TikTok di Indonesia terbanyak di dunia. Mereka mau cari follower doang, lo aja yang bego. Ya termasuk ente juga, ente kan orang bule ya, tinggal di Indonesia yang ya ngebahas seperti ini. Kenapa ngebahas orang-orang luar? Pasti nggak akan segini gitu ya. Ya sama aja, ini bukan aku mendukung K-pop juga, tapi menurut aku orang-orang luar juga sama, termasuk bule, termasuk Korean, ataupun Jepang, apapun yang mereka gitu ya. Tiba-tiba review kita makanan Indonesia, ataupun apa tentang produk Indonesia gitu ya. Pokoknya serba Indonesia lah gitu ya, entah bahasanya atau makanan apapun gitu ya. Nah, budayanya gitu ya langsung gitu ya. Tapi kalau kita dibalik gitu ya, kita membahas orang-orang luar, belum tentu orang luar menonton video-video kita, video-video kita gitu guys. Dan ya seperti itulah Konoha ya. Senang banget memuja-muja orang luar ya, entah Korean, entah bule ataupun apapun gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys infonya terkait Korean ini guys? Halo, aku orang Korea yang merilis album berbahasa Indonesia. Aku akan mulai challenge lagu Masih Untukmu. Waduh, Masih Untukmu. You could cover lagu ini atau pakai sebagai background sound video kamu. Orang Indonesia ini digoreng netizen Korea. Hah, kok bisa? Jadi Mas Hao ini bikin video parodi tentang perseteruan sibling versus Kanets yang videonya kayak gini. Cilor mau. Nah, video tersebut digoreng sama netizen Korea. Pas bagian Cilor mau Cilor, mereka bilang kata Cilor tersebut sama dengan pelecehan terhadap perempuan. Haha, sumpah ini lucu banget. Cilor mau Cilor, itu menurut mereka itu adalah pelecehan terhadap perempuan. Aduh guys, di sini memang makanan gitu, Cilor tenawai sebenarnya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana guys tentang info dari Cilor lagi? Si Korean ini bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin. Dan ada channel kedua itu Uki Kelvin Reaction. Kalian kalau ada info yang mungkin tertarik untuk melihat atau komentari, bisa lihat di channel kedua aku itu ya guys ya. Sekian infonya untuk hari ini dan see you guys.